Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal khamisul riqabu, betul ya. Adapun mustahik zakat yang kelima yaitu golongan riqab, budak mukatab. Wa humul mukatabuna, dan mereka ini riqab itu al mukatabuna, yaitu hamba sahaya yang mukatab. Li'anna ghairahum minal ariqa'i la yamlikuna dhalika idza kanu li ghairil muzakki, karena bahwa selain mukatab daripada hamba-hamba sahaya, yaitu tidak memiliki oleh mereka akan yang demikian itu harta apabila ada mereka, yaitu bagi selain muzakki. Walau linahwi kafirin, sekalipun budak itu bagi seumpama orang kafir, wa Hasyimiyin, dan Bani Hashim, wa Muttalibiyin, dan Bani Muttalib. Fayu'tawna ma yu'inuhum 'alal itqi, maka diberikan budak mukatab akan sesuatu yang membantu oleh sesuatu akan mereka atas merdeka. Illam yakun ma'ahu ma yafi binujumihim, jika tidak ada bersama budak mukatab oleh sesuatu yang memenuhi oleh sesuatu dengan cicilan mereka. Walau bighairi idni sayyidihim, sekalipun yaitu dengan selain izin tuan mereka. Wa yushtaratu kaunul kitabati sahihatan, dan dipersyaratkan oleh keadaan akad kitabahnya, yaitu akad kitabah yang sah, bi an tastawfiya syurutuha wa arkanuha, dengan bahwasanya terpenuhi akad kitabah itu, syurutuha akan syarat-syarat kitabah, wa arkanaha, dan rukun-rukun kitabah. Fa arkanuha arba'atun, maka ada rukun akad kitabah yaitu 4 perkara. Ahaduha raqiqun, adapun pertamanya yaitu hamba sahaya. Wa syurita fihi ikhtiyarun wa ada musibat wa jununin, dan dipersyaratkan pada hamba sahaya oleh ikhtiar, kehendak sendiri, dan ketiadaan kekanakan dan gila. Wa an la yata'allaqa bihi haqqun lazimun, dan bahwa tidak berhubungan dengan budak oleh hak yang mengikat, kal marhuni, seperti budak yang digadaikan. Wasani asibatun, adapun yang keduanya yaitu sekat. Wasyurita fiha lafdun yushaibu bil kitabati, dan dipersyaratkan pada sifat oleh kata-kata yang menunjukkan oleh kata-kata dengan akad kitabah. Ijaban, baik secara ijabnya, seperti kata berduka mengadakan akad mukatab oleh aku akan kamu,
au anta mukatabun ala dinarain, atau adapun engkau yaitu menjadi budak mukatab atas bayaran 2 dinar, takti bihima fi syahrain, yang kamu datangkan dengan 2 dinar pada 2 bulan. Fa in ataitahuma ilayya fa antahu, maka jikalau membayari oleh kamu akan 2 dinar kepadaku, maka adapun engkau yaitu merdeka. Wa qubulan, dan baik secara qabul, qabil dzalika, seperti lafaz qabil dzalika, aku terima akan yang demikian akan kita. Wasalisuha iwatun, adapun yang ketiganya yaitu penukaran. Wasurita fihi kaunuhu dainan aw manfa'atan, dan dipersyaratkan pada iwat penggantinya ini keadaannya iwat yaitu hutang atau manfaat muajjalan yang diangsur binajmaini dengan 2 cicilan fa'aksar atau lebih. Wala yajuzu aqallu min najmaini, dan tidak boleh kurang dari 2 cicilan. Wala budda min bayani qadril iwadi wa sifatihi wa adadin nujumi wa qisti kulli najmin, dan tak dapat tidak daripada menjelaskan ukuran iwadnya, sifat iwad, dan bilangan cicilan dan kortingan tiap-tiap cicilan. Warabi'uha sayyidun, adapun yang keempatnya yaitu tuan. Wasyirita fihi kaunuhu mukhtaran ahla tabarru'in wa walarin, dan dipersyaratkan pada tuan oleh keadaan tuan yaitu kehendak sendiri lagi ahli bersukarela dan memerdekakan. Fala tasihu min mukrahim, maka tidak sah akan kitabah dari tuan yang dipaksa, wa mukatabin, dan dari budak mukatabnya, wa in adina lahu sayyiduhu, sekalipun mengizinkan bagi si mukatab oleh tuannya. Wala min sabiyyin wa majnunin wa mahjuri safarin, dan tidak sah dari anak-anak dan orang gila dan orang yang dibeslah karena bangkrut, dan wa awliyaihim, wali-wali mereka. La min mahjuri falsin, dan wa mahjuri safahim, dan orang yang tertahan dari bodoh, wa awliyaihim, dan wali mereka. La min mahjuri falsin, bukan dari orang yang ditahan karena bangkrut. Wala min murtadin, dan bukan dari orang murtad. Lianna milkahu mawqufun, karena kepemilikan si murtad yang itu ditahan oleh negara. Wa yajuzu sarfu zakati ilaihim qabla hududil wujubi 'ala al-asah, dan boleh mendaya gunakan zakat kepada budak mukatab sebelum datangnya cicilan atas kaul asal. Wa yajuzu sarfu dzalika ila sayyidihim ila birril mukatabin, dan tidak boleh mendaya gunakan yang demikian itu zakat kepada tuannya mereka kecuali dengan seizin budak mukatab. Lakin in dafa'a ila sayyidi saqata 'anil mukatab bi qadril masrufi ila sayyid, akan tetapi jikalau menyerahkan pada seseorang kepada tuan, maka gugurlah daripada mukatab oleh angsuran itu dengan kadar yang didistribusikan kepada tuannya. Li'anna man adda baina ghairihi bi ghairi idnihi bari'at dimmatuhu, karena bahwa siapa orang yang membayari akan hutang orang lain tanpa seizinnya orang lain, maka terbebas oleh hutangnya orang lain. Amal mukatabu kitabatan fasidatan, adapun budak mukatab dengan akad kitabah yang batil, wa huwa man lam yastawfi tilkal arkana wasyurut, yang namanya kitabah fasidah yaitu orang yang tidak memenuhi oleh orang akan yang demikian itu rukun dan syarat, fala yuqta syai'an min
ia akan sesuatu daripada zakat. Wasadisu al-ghanimu wallahu a'lam bishawab. Segitu kita Bapak Ibu Saudara, ilmu dalam Islam ini luas, sehingga kajian kita pada malam hari ini membahas tentang golongan-golongan penerima zakat yang ada 8 pada paparan golongan yang kelima, yaitu mustahik zakat kelima, namanya muqaddam. Jadi zaman dulu ada perbudakan, saudara. Perbudakan itu orang didagangi, dagang orang. Jadi orang ini dagangi, udah kayak barang. Ya tentu harganya beda-beda. Mau laki mau perempuan, dari umurnya dan segalanya. Udah kayak model Omas sama Luna Maya, beda harganya, beda, nggak sama. Jadi beda-beda. Iya, nggak sama kan? Ada yang tuaan, ada yang mudaan, harganya beda. Jadi orang ini kayak barang. Zaman dahulu orang tuh kayak barang, bisa didagangi. Dan Islam datang menghapus perbudakan. Tapi di dalam Islam datang menghapus perbudakan ini tidak kasar. Nabi mengatur memerdekakan budak ini elegan, jadi enak, dengan cara-cara yang terhormat, yang tidak merugikan sebelah pihak. Inilah yang disebut undang-undang barakah. Tapi kalau merugikan sebelah pihak, undang-undang cilaka namanya. Itu begini, ini diatur oleh Nabi. Bagaimana orang supaya begini, tapi peraturan yang dibuat menenangkan semua pihak. Itu Islam mengatur perbudakan. Sampailah Islam membahas budak ini ada banyak, cuman sebetulnya kita ini kajian saja, prakteknya tidak ada ini. Begitu. Cuman karena kitab kan harus diurai. Karena Islam itu selalu hukum tidak basi. Walaupun sekarang udah nggak ada, suatu saat meletus perang, bakal ada perbudakan dan kebingungan di dalam hukum, karena payung hukumnya sudah ada. Itu hebatnya Islam. Payung hukumnya ada. Masalah nanti belum dipakai, kayak sekarang, dulu pernah dipakai, sekarang sudah nggak ada perbudakan, hukum tetap hukum Islam. Nggak kayak kita negara ada teroris baru bikin undang-undang teroris. Ini duit sulit, bagaimana nih cara ngambilin duit ke masyarakat ini? Bikin namanya tax amnesty. Ini namanya baru. Kalau Islam itu sebelum orang datang, hukum udah ada. Itu hebatnya Islam. Nah, budak ini berkategori, ada namanya umul walad, ada namanya itu budak abdul qin, ada namanya budak itu mudabbar, ada namanya budak itu muka
Tapi saya bukan pada bagian-bagian menerangkan budak secara panjang yang kita pada terapan kajian saja. Kita ambil satu. Inilah materi kita. Ada namanya budak tumu kata. Apa tuh hamba sahaya mukata? Hamba sahaya mukata itu adalah seorang budak yang bisa merdeka dengan cara bayar membeli dirinya dengan cara dikredit. Paling cepat 2 tahun. Paling cepatnya 2 tahun. Jadi contoh dari gampang. Namanya siapa? Arif. Baik. Jadi Bang Arif ini budak saya. Dia gampang. Nyontoinnya enak. Budak saya. Kata saya sama budak saya ini, Bang Arif, kalau pengen merdeka, Bang Arif bayar nama saya 2 juta. Kata saya, diangsur 2 tahun, tiap bulannya sekian. Kalau ente sudah lunas sesuai dengan yang saya tentukan, ente bukan budak lagi, ente sudah merdeka. Budak itu kaya barang, enggak punya duit. Kalau budak, kalau dia masih budak nih, maka dia kerja mati-matian, duitnya buat saya sebagai tuannya. Kalau dia masih budak, begitu. Itu yang kalau kita orang tuh namanya penjajahan. Jadi dia nggak bisa memiliki duit, pokoknya kerja mati-matian cakep, tetap duitnya buat kita. Ini namanya budak. Bagaimana biar bebas? Banyak cara. Islam mendorong memerdekakan setiap orang. Bilal itu adalah dulu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Begitu. Abu Bakar beli majikannya jadi merdeka. Begitu, jadi merdeka. Begitulah kayak begitu dulu. Nah, bagaimana supaya budak ini habis? Islam datang sebagai solusi yang menyenangkan dan menenangkan. Si budak kalau langsung cash, dari mana duitnya? Dia kagak punya duit, seluruh duitnya buat tuan. Cash. Begitu. Tentu nggak ada cara kecuali diangsur. Angsurnya diatur. Nggak boleh seminggu harus lunas. Dia kerja banting tulang pagi sampai malam, modal dia kalau istirahat. Dicicil. Cicil. Ini yang muncul di dalam transaksi ilmu ekonomi, ada namanya jual beli kredit. Ini kutipnya nih, kutipan pada tataran muamalah ekonomi Islam. Jadi apa jual beli, apa riba, gampang. Saya potong dulu nih ngaji zakat, biar paham. Biar kita jangan membedakan. Saya punya duit berapa? 10.000. Pengen jadi 15.000. Ada 2 cara. Pertama, saya beli ini tisu, modal 10.000 umpama. Saya jual ke Ustaz Habib. Saya pengen tisu. Ya baik, kalau mau 15.000 enggak apa-apa, kata saya. Oh iya mau. Berani, baik. Dia dapat tisu, saya dapat duit 15.000. 10.000 lebih 5.000.
kelebihan. Itu cara satu. Cara dua, saya punya duit 10.000. Ustaz Habib minjem duit berapa? 10.000. Ya kalau berani bayarnya 15.000 enggak apa-apa, kata saya. Karena buyang bayar sekolah full, kuota kudu nambah, berangkat sekolah kagak, jajan dulu, ya udah nggak apa-apa dah. Jadi mau 10.000, bayarlah nanti sama kita jadi 15.000. Artinya duit saya 10.000 plus 5.000, dua cara. Yang pertama lebihannya namanya untung. Yang pertama itu disebut jual beli. Apa itu jual beli? Dia dapat barang yang diterima. Ada ininya nih, tisu yang dia terima. Ada barang, saya dapat kelebihan. Nukar sesuatu dengan sesuatu mengharapkan kelebihan, itu namanya dagang. Namanya nukar tisu dengan duit 15.000 mengharapkan keuntungan, itu 5.000-nya namanya untung. Itulah yang disebut wa ahallallahul bai'ah, jual beli diizinkan oleh Allah. Kedua, saya duit 10.000, ada plus 5.000. 5.000 ini namanya riba. Yang kedua namanya riba. Dari mana? Sebab saya dapat 5.000 dari apa? Enggak ada dari apa? Sebab dia enggak dapat apa? Uang. Ya uang. Begitu. Enggak ada barang yang diterima dari saya. Barang enggak. Selain saya dapat 5.000 karena waktu. Ustaz Habib dia harus membayar 5.000 lagi jadi 15.000. Yang 5.000 ini karena waktu doang. Dia naksur masalahnya 3 bulan umpamanya, bayarnya 5.000 kan 15. Maka yang 5.000 ini yang saya dapat ini dari mana? Tidak dari mana-mana. Ini namanya riba. Karena dari waktu, dan waktu bukan punya Pak Habib, bukan punya kita, punya Allah. Kalau waktu, maka tidak boleh kita menggadaikan waktu yang bukan punya kita dengan mencari keuntungan. Ini yang disebut wa harrama riba. Sama dapatnya 5.000 cara pertama, kedua 5.000, tapi yang pertama namanya jual beli, yang kedua namanya riba. Dalam jual beli terserah teknisnya. Ini saya punya ini tisu. Kalau belinya cash, Pak Habibnya 15.000. Karena dia mau nyicil 2 tahun 20.000. 20.000. Saya dapat duit 10.000, kan modalnya 10.000. 10.000 plus 10.000, artinya 10.000 ini dari mana nih? Pak Habibnya ada barang yang dia terima, yang namanya tisu. Ada barang yang dia terima. Saya dapat duit. Dari mana duit ini? Dari waktu? Bukan. Dari barang. Cuman ringan dia bayarnya. Yang mestinya harus belum duitnya, tapi pelan-pelan, sehingga duit dia bisa ke sana, bisa kemari, bisa diatur cukup. Begitu juga saya, emang dapat duit gede,
10.000, tapi nggak langsung, lama nungguinnya dari dia nyicil. Ini namanya jual beli kredit. Jual beli. Loh, selisih dari 15.000 plus 5.000, nggak ada plus. Nah, emang dari awal sudah tertera. Itulah kredit motor, kredit mobil, kredit apa tuh, udah tertera. Ini harga motornya sekian, kalau ente bayarnya 11 bulan sekian, kalau ente 23 bulan sekian, kalau ente 35 bulan sekian, itu terus ada kan 12 ke 11 gitu. Itu kan udah tulisannya. Kayaknya saya mampu yang 23 bulan berarti 2 tahun. 2 tahun. Saya nggak mampu, saya pengen 48 bulan. Berarti 4 tahun. Ya, 4 tahun. Itu maknanya kalau saya punya motor, Pak Habib, saya jual motor seharga 35 juta dengan bayar bukan seharga 12 juta plus saya karena ente lama bayarnya saya kenain palakin sekian. Kagak begitu transaksinya, kagak. Saya beli motor seharga, saya jual motor seharga 35 juta dengan diangsur tiap bulannya sekian selama sekian tahun. Pak Habib punya motor, saya dapat duit gede tapi lama, nggak bisa diputar buat modal lagi karena lama dapatnya. Ini namanya menyenangkan semua pihak. Yang tadinya motor tuh mahal jadi murah, semua orang pada punya motor karena bisa 500.000 tiap bulan. Kalau langsung belum, dari mana ini? Begitu. Nah, ini namanya jual beli, sistem pembayarannya diangsur. Ini model begini ini dari mana ini munculnya? Ini dari masalah perbudakan. Bagaimana cara merdekanya budak yang namanya mukatab? Ente merdeka kalau bayar 2 dinar selama 2 bulan, per bulan 1 dinar, bulan besok 1 dinar. Bila sudah selesai maka ente merdeka. Begitu, ente merdeka. Itu namanya jual beli angsuran. Tapi ini namanya mukatab. Si mukatab ini biar cepat merdeka, Islam bantu lewat jalur zakat. Itu yang disebut dalam Al-Quran wa fir riqabi. Maka si orang kaya ini tanya sama si budak, berapa lagi merdekanya? Waduh, masih lama, baru sebulan, masih 23 bulan. Jadi berapa tiap bulannya? Sekian. Baik, saya tutup biar ente merdeka. Duitnya buat sendiri, bisa ngantongin duit nih. Nah, itu Islam, cara membebaskan perbudakan, si tuan tidak ditekan. Begitu. Maka Islam mengajak kepada yang mampu untuk menggotong ini budak supaya merdeka. Itu namanya undang-undang barakah, bukan undang-undang cilaka. Namun Syekh kita ini, Syekh Nawawi, panjang nerangin budak. Ada syarat-syarat kitabah dijelaskan. Ada 4 kata beliau syarat kitabah. Ada budak, ada tuan, ada bayaran, angsuran, ada ijab kabul. Itu 4. Ini ngaji doang. Sekarang udah nggak ada budak, nggak ada.
Yang kita temukan di Cianjur si ada budak letih. Tapi bukan ini, bukan. Ini budak. Jadi si budak itu bagaimana cara merdekanya? Dari dirinya ini dulu sebelum dibantu zakat. Maka dia nanti kerja bergilir. Sebulan ini sama Tuhan, bulan ini buat sendiri, buat nyicilnya. Kalau mau pakai mingguan, seminggu ini buat Tuhan, seminggu ini buat sendiri, hasil dari dagangnya. Kalau dia dagang, kalau dia kuli, hasil dari kulinya. Itulah cara dia merdeka. Suka ada di kantor kita minjem duit itu begitu, kita jadi karyawan, namanya disebut kasbon. Yang gitu ya, dipotong tiap bulan, potong tiap bulan. Kita kerja, kata kita nih, ini kerja udah mudah aja, kerja doang, duitnya orang ada. Padahal bukan orang ada duitnya mah, cuma duitnya iya buat angsuran. Emang yang bikin puyeng bukan corona, angsuran ya kan, cicilan yang bikin puyeng. Corona sih gak puyeng-puyeng amat, cicilan ini yang nyenut banget. Karena abang gak ngerti corona, kudu aja belajar tempo. Waduh, kita didatangi orang banyak. Emang kayak begitu Bang. Jadi banyak cicilan. Ini syekh ini saking luasnya ilmunya, muah-muahnya dikurai sampai detiknya aturan perbudakan ini. Yang sekarang ini sudah tidak ada. Tapi kenapa dijelaskan oleh ulama? Karena ulama itu tidak mau menutupi ilmu. Ilmu itu adalah tetaplah ilmu, hukum tetap hukum. Sekarang tidak pakai suatu saat terpakai, sehingga hukumnya kita udah tahu, udah ada payungnya. Dan budak kalau bukan budak mukatab nggak boleh dikasih zakat. Seperti Abdul Kim, budak tulen, nggak ada syarat-syarat merdeka, nggak boleh. Ummul walad, budak perempuan ditidurin oleh tuannya, boleh kalau budak mau boleh dipakai. Kita budaknya perempuan, kita tidurin boleh. Kalau budak enggak apa-apa. Wong kaya barang, kita punya motor, kita pakai, boleh nggak? Orang gila yang nggak boleh pakai barang kita. Ini begitu. Dan budak itu selalu pengennya merdeka. Ini mendorong nih perempuan biar merdeka. Kalau jadi budak Islam, maka sholatnya kalau perempuan itu pangkatnya budak, sholatnya kayak orang laki auratnya antara pusar dan lutut. Dia punya tete kemana-mana lagi sholat boleh. Kalau budak, tujuan apa Islam kayak begitu? Tuannya lirik, cakap juga, tidurin. Ini calon bakal merdeka. Jadi Islam mendorong merdeka terus. Jangan sampai ada perbudakan. Begitu. Nah kalau sudah ditidurin kan hamil, maka disebut ummul walad. Punya anak, anaknya merdeka. Ini kurang ajarnya aturan perbudakan nih. Anaknya merdeka, punya tuan, dianya mau tetap budak. Makanya kalau tuannya mati, ummul walad otomatis merdeka. Enggak mungkin kita orang merdeka punya ibu budak, naik dia. Islam mendorong luar biasa kalau mau berbicara perbudakan. Cuman karena kajian kita bukan pembedahan hukum perbudakan, tapi adalah hukum siapa mustahik zakat. Dari sekian banyak kategori budak
yang dapat zakat adalah budak mukatab yang secara jujur sekarang ini sudah tidak ada. Cuman cara mukatab ini ada dua, ada cara yang dibenarkan oleh agama, ada cara yang tidak dibenarkan. Mana yang dibenarkan? Yang memenuhi standar dan aturan agama, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya harus terpenuhi. Seperti rokib, syarat pertama adalah budak. Budak ini yang bagaimana kalau kemudian itu yang bisa diangkat mukatab? Satu, jangan sampai terikat oleh kewajiban lain. Budaknya digadein. Kita punya budak digadein sama orang lain. Ini gak bisa. Mau merdeka bagaimana? Wong masih ada hak piutang orang lain pada jiwanya. Ini gak bisa. Itu namanya syarat-syarat. Syarat-syarat. Saya nggak mau terangin atu demi atu kayak biasa kajian dalam pada masalah budak ini, agar supaya kita sekedar globalnya aja mengetahui tentang budak mukatab. Tanpa izin dan apa, sehingga kalau ada budak mukatab boleh kita mendaya gunakan zakat sebelum jatuh tempo. Kita ada zakat merdeka 2 tahun, jangan nunggu 2 tahun, boleh. Ini yang di dalam kredit begitu. Kita kredit 5 tahun, udah jalan 6 bulan, kita pengen tutup semuanya, boleh kan? Iya, begitu. Ngambil hukumnya semuanya dari hukumnya, begitu. Ngambil hukumnya, termasuk kita budak dibayarin, bukan ini saya budak, bukan saya yang bayarin, ada orang lain bayar kepada Tuhan. Atau contoh tadi Bang Arif ini, Bang Arif budak, ada orang bayar, Ustaz Habib bayar sama saya, bayarin dia. Jadi begitu juga kita cicilan motor, itu yang namanya dealernya itu, finance-nya itu, dia gak mau ngerti. Enggak mesti yang bayar kalau saya kredit motor yang dari saya, Ustaz Habib bayarin, dan nomor kontrak itu sama dengan saya bayar. Boleh. Enggak mesti kita yang bayar. Itu budak itu. Saya cuma menganalogikan tentang jual beli kredit. Jadi kita harus bisa membandingkan mana riba, mana non riba. Jangan setiap bunga sama dengan riba. Saya ngerti kalau bunga riba, Ustaz Habib di rumahnya ada bunganya riba. Begitu kalau setiap ada bunganya riba, saya lihat itu depan ada bunganya riba, kepada bunganya riba. Gak begitu. Belum lagi anak muda, dia jalan-jalan di Ramayana. Kata dia, saya waktu ke Ramayana Ciledug, saya lihat cewek, hati saya berbunga, riba. Enggak begitu cara memahami. Sehingga muncul hijrah. Muncul ada orang jual judulnya properti syariah. Cakep. Saya suka kata itu. Ustaz, iya saya sekarang hijrah. Cakep hijrah. Hijrah mana ini? Kalau hijrah itu dua. Ada hijrah dari bagus ke buruk, hijrah juga. Rajin ngaji berhenti, hijrah. Tapi dari bagus ke buruk. Kagak ngaji, hijrah. Dari buruk ke bagus, ini enggak, ini bagus. Oh, apa hijrah? Saya sekarang usahanya properti syariah. Wih, cakepnya. Apaan properti syariah? Non riba. Wih, luar biasa. Ini hijrah, non riba. Non riba itu bagaimana? Jadi nggak pakai bank. Jadi bank riba, ya pokoknya tidak pakai bank. Ini namanya properti syariah, Pak Ustaz.
Jadi kalau saya ngambil rumah sama bapak ini, duit saya gondol-gondol. Enggak, ada nomor rekening saya. Loh katanya Pak riba. Enggak, kalau ini lewat doa, semua juga lewat doa itu. Dia mikir. Ini produk syariah mobil bagus saja, ada judul-judulnya syariah yang katanya beragam tulisannya kan. Macam-macam nih teman-teman yang ketemu di masyarakat. Saya hijrah. Tadi kerja di mana? Saya di bank. Sekarang udah hijrah. Saya mandiri Pak. Bagus. Terus abang ini usaha apa sekarang? Jadi saya ini usaha sekarangnya jual beli mobil aja. Kalau jual beli mobil. Itu duitnya kalau saya beli sama abang ini langsung saya gondol. Enggak pakai bank. Oh katanya nih Pak. Taruh duit. Ini harus ngaji kan? Harus ngaji. Duduk di mana yang namanya riba itu kayak apa? Jangan asal kata-kata dengar doang. Yang model bagaimana, transaksinya bagaimana, bagaimana yang dia ini sampai dibikin film-filmnya di YouTube, di Facebook beredar. Udah hijrah, alhamdulillah. Saya hijrah, banyak berada saya di satu video. Udah hijrah. Jadi sekarang apa? Sekarang saya material. Oh material. Dagang ini. Jadi kayak orang Banten cenderung di banyak TP gitu ya. Material bang. Jual apa? Semen. Ya ini kalau ngambil semen bertruk-truk itu diantarin duitnya di bodol-bodol. Kagak pakai bank, riba. Dia bingung. Enggak begitu juga cara memahami agama tuh, konsep tuh enggak sekaku ini. Udah haji belum? Udah. Nyetornya kemana? Ke bank. Waduh haji riba. Riba. Dasar riba. Dosa. Neraka. Enggak begitu juga. Enggak. Orang masjid ini gagah minat takwa. Tanya aja di pasirnya. Kira-kira pakai bank kan? Hah? Enggak. Beli pakai. Enggak cash, kita tabirnya belinya. Iya, cash sama si Cinanya. Kira-kira si Cinanya bertruk-truk dikirim tuh. Kira-kira lewat ke bank kan? Iya, sama juga bagian saya pakai itu. Belinya cash saya juga. Tapi kan yang dagang di Tanah Abangnya banyak. Kira-kira kontaineran itu, kira-kira duitnya digondol begini, apa pakai bank? Ya, nggak lewat tol, kayak nyampe apa wadah. Itu justru dipakai bank ya. Jadi jangan begitu di dalam memahami konsep riba atau bagaimana, harus duduk begitu. Bukan juga maknanya seluruh peran dalam perbankan itu tidak ada riba, bukan begitu. Bukan. Jadi kita harus tahu duduk di mana supaya kita jangan menjelasir aturan. Akhirnya bingung sendiri. Tidak sedikit notaris muslim terjadi bank berhenti, yang muslim terjadi bank berhenti gara-gara orang menyampaikan asal-asalan. Ujungnya yang menguasai bank non muslim semuanya, dia jadi bingung sekarang. Bagaimana? Itu yang terjadi. Dan saya banyak dan dari orang karena udah puyeng di rumah kerja ketemu majelis enak nih kayak ngaji, udah tenang ngantuk di tandanya kan nanya puyeng juga tapi udah kadang itu yang terjadi. Semua juga transaksinya begitu, nggak asal transaksi. Orang jalan yang di aspal di jalan depan Raden Saleh besar ya, Raden Saleh. Kira-kira pakai tender itu aspalnya, pakai bank atau kita? Jangan injek. Itu dilarang, enggak begitu.
kasihan orang jangan dibodoh-bodohi dalam hidup ini. Jangan begitu. Terus ini ajaran kredit itu dari dulu nyontoh pada perbudakan. Maka biasanya yang pegang kredit orang kasih. Biasanya iya orang kasih aku baju, baju, tiap minggu nalikin sendok, garpu, gelas. Bininya begitu di rumahnya. Begitu tuh, bisa punya piring, selosin. Gara-gara dia ntar besok. Begitu. Orang begitu. 1.000 tiap hari. Kan gak berasa. 1.000 tiap hari. 300.000 dia setahun. Ya kan 1.000 tiap hari. Cuman yang model begitu tuh saya meladani nih, walaupun gajinya bak budak, supaya benar. Kalau ada kredit-kredit yang model begitu tuh di kampung-kampung tuh, artinya kredit ini jual beli nih, bukan kredit duit nih, bukan. Jual beli. Kita harus ngomong yang benar, ngerepot supaya agama kita benar. Umpamanya Bang Arif kreditin baju, nah saya sehari 2.000, begitu bajunya 600.000 kan dia setahun, begitu. Jadi waktu kredit itu karena kita nggak tahu rumah orang tukang kredit, kita nggak tahu, kita nggak paham yang mati dia dulu atau kita dulu, kan nggak paham. Jangan sampai baru jalan kredit 3 bulan dia mati. Lah kita mau bayarnya kemana tuh? Kan yang kelilingnya jauh-jauh tuh di kampung-kampung bilang orang mana gitu. Terus kita tetap utang aja. Di akhirat ganjaran kita harus diambil, kan repot. Maka pasang transaksi dia model begitu tuh. Ini saya ngajarin pada si ibu tuh saya terangin. Jadi pagi begini kan kita pengen panjang umur kita, cuman kan kita nggak tahu umur di tangan Allah. Kalau bapak meninggal, ini bagaimana harus bayarnya? Apakah bapak ikhlasin kalau bapak meninggal? Kalau saya sih masih ada barangkali ada yang nanti di rumah saya datang, saya rumah bapak kredit tidak tahu rumahnya di mana. Jadi bagaimana kalau maunya bapak nih umpamanya maaf ada umur, bapak nggak tahu anak bapaknya lagi kemana, ini apa diikhlasin, apa bagaimana? Supaya kami jangan bingung. So urusan di akhirat kami jangan belajar lagi habis berdebat, repot kaminya. Tuh, itulah muslim hati-hati dalam beragama supaya tidak selalu. Kemudian kalau sampai ada orang bayarin, sudah si budak tidak perlu bayar angsuran lagi. Sebab orang yang membayari hutang orang lain walaupun tanpa izin, otomatis hutang itu lunas daripada yang tertanggung hutang. Itu begitu. Adapun akad kitabah yang tidak memenuhi persyaratan, maka si budak mengatakan tidak boleh diberikan zakat kalau transaksinya tidak mengikuti aturan-aturan yang disusun oleh agama. Singkatnya, budak ini sekarang orang ada. Jadi sehingga kalau bagi zakat tidak ada rumusannya amil berapa, 8 golongan, berarti bagi 8, 12,5%. Enggak begitu. Ini yang ya, dalam cara pengaturan zakat harus benar. Begitu. Saya singkat hukum perbudakan kayak begitu itu. Intinya ada 4 rukunnya. Pertama budak, kedua tuan, ketiga angsuran cicilannya berapa, nilai bayarannya, pertanggungannya, keempat ijab dan qabul dalam akad kita. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang ada buat tanya jawab saja.
karena materi yang ke-6 yaitu orang yang berhutang ini nanti pada pertemuan mendatang saja. Ada yang kurang jelas dari materi ini